Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ferry Diantoro MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen diklat dan teman-temanku MPID yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pertama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dapat melaksanakan perkuliahan online ini dengan tiada halangan suatu apapun. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, Nabi yang membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah dan yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Di sini saya Sofia Mutia Rohman akan mempresentasikan hasil dari paper saya yang berjudul Peran dan Jenis Diklat dalam Meningkatkan Kompetensi, Karir, dan Profesi Guru. Baiklah, saya akan menjelaskan paper saya. Secara harfiah, pendidikan dan pelatihan dalam bahasa Indonesia sering disingkat dengan kata diklat. Kata diklat ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu training yang artinya pelatihan. Nadler berpendapat bahwa pelatihan dan pendidikan adalah suatu proses belajar untuk menguasai keterampilan, pengetahuan, dan sikap yang baru untuk mempersiapkan seseorang agar mampu melakukan pekerjaan yang saat ini menjadi tanggung jawabnya atau menjadi tanggung jawabnya kelak sebagai bagian dari perkembangan individu maupun organisasi di mana ia kerja. Diklat adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terorganisir untuk meningkatkan kompetensi seseorang, terutama karyawan dan personil sebuah lembaga, agar mampu melakukan pekerjaan yang dipercayakan kepadanya dan bermanfaat bagi peningkatan kerja yang bersangkutan dengan perusahaan atau lembaga. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pendidikan dan pelatihan guru adalah suatu proses belajar yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kompetensi, menguasai keterampilan, pengetahuan, dan sikap baru sebagai bagian dari perkembangan individu maupun perkembangan lembaga sekolah dalam rangka mempersiapkan peserta didik yang lebih unggul dan berkualitas. Adapun tujuan dari pendidikan dan pelatihan bagi guru adalah untuk meningkatkan kemampuan baik dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan guru. Dengan meningkatnya kompetensi guru tersebut, setelah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, diharapkan guru memperoleh manfaat, yaitu meningkatkan kinerja guru dan meningkatkan produktivitas lembaga sekolah. Jika sebuah pendidikan dan pelatihan sudah mencapai tujuan yang direncanakan dan memberikan manfaat yang diharapkan, maka dapat diprediksi adanya peran penting pendidikan dan pelatihan baik bagi diri sendiri atau guru maupun bagi sekolah. Adapun peran penting pendidikan dan pelatihan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bagi guru peserta pendidikan dan pelatihan. Yang pertama yaitu meningkatkan kepercayaan lembaga sekolah kepadanya. Yang kedua, meningkatkan kemampuan guru dalam menyelesaikan berbagai permasalahan. Yang ketiga, timbulnya dorongan dalam diri guru untuk terus meningkatkan kemampuan. Yang keempat, meningkatkan kepuasan kerja. Yang kelima, membantu para guru membuat keputusan dengan lebih baik. Dan yang terakhir, mengurangi ketakutan dalam menghadapi tugas-tugas di masa depan. Adapun bagi sekolah, yaitu yang pertama, meningkatkan produktivitas kerja lembaga sekolah sebagai keseluruhan. Yang kedua, meningkatnya daya saing sekolah. Yang ketiga, terwujudnya hubungan yang serasi antara atasan dan bawahan. Yang keempat, terjadinya proses pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat. Yang kelima, meningkatkan semangat kerja bagi seluruh tenaga kerja. Dan yang keenam, mendorong sikap keterbukaan manajemen melalui penerapan gaya manajerial yang partisipatif. Dan yang terakhir, memperlancar jalannya komunikasi. Pembinaan dan pengembangan kompetensi, profesi, dan karir guru dapat dilaksanakan dengan cara pendidikan dan pelatihan. Berikut ini adalah jenis-jenis pendidikan dan pelatihan untuk membina pengembangan kompetensi, profesi, dan karir guru. Yang pertama yaitu in-house training atau IHT, adalah pelatihan yang dilaksanakan secara internal di kelompok kerja guru, sekolah, atau tempat lain yang ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan.
Pembinaan IHT ini dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi yang belum dimiliki oleh guru lain. Yang kedua yaitu program magang. Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan di dunia kerja industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru. Program magang ini diperuntukkan bagi guru dan dapat dilakukan selama periode waktu tertentu. Misalnya magang di sekolah teruntuk belajar manajemen kelas atau manajemen sekolah yang efektif. Yang ketiga yaitu kemitraan sekolah. Pelatihan melalui kemitraan sekolah dapat dilaksanakan antara sekolah yang baik dengan sekolah yang kurang baik, antara sekolah negeri dan sekolah swasta. Jadi pelaksanaannya dapat dilakukan di sekolah atau di tempat mitra sekolah. Pembinaan lewat mitra sekolah diperlukan dengan alasan bahwa beberapa keunikan dan kelebihan yang dimiliki mitra, misalnya di bidang manajemen sekolah atau kelas. Yang keempat yaitu belajar jarak jauh. Pelatihan melalui jarak jauh dapat dilaksanakan tanpa menghadirkan instruktur dan peserta pelatihan dalam satu tempat tertentu, melainkan dengan sistem internet dan sejenisnya. Yang kelima yaitu pelatihan berjenjang dan khusus. Pelatihan jenis ini dilaksanakan di lembaga-lembaga pelatihan yang diberi wewenang, di mana program disusun secara berjenjang, mulai dari jenjang dasar, menengah, lanjut, dan tinggi. Pelatihan khusus atau spesialisasi disediakan berdasarkan kebutuhan khusus atau disebabkan adanya perkembangan baru dalam keilmuan tertentu. Yang keenam yaitu kursus singkat di perguruan tinggi atau lembaga pendidikan lainnya. Kursus singkat dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan guru dalam beberapa kemampuan seperti kemampuan melakukan penelitian tindakan kelas, menyusun karya ilmiah, merencanakan pelaksanaan, dan mengevaluasi pembelajaran. Yang ketujuh yaitu pembinaan internal oleh sekolah. Pembinaan ini dilakukan oleh kepala sekolah dan guru-guru yang memiliki kewenangan membina melalui rapat dinas, rotasi tugas mengajar, pemberian tugas internal tambahan, dan diskusi dengan rekan sejawat. Yang kedelapan yaitu pendidikan lanjut. Pengikutsertaan guru dalam pendidikan lanjut ini dilaksanakan dengan memberikan tugas belajar baik ke dalam maupun ke luar negeri bagi guru yang berprestasi. Jadi kesimpulan dari paper ini adalah pendidikan dan pelatihan atau diklat merupakan satu proses belajar yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kompetensi, menguasai keterampilan, pengetahuan, dan sikap baru sebagai bagian dari perkembangan individu maupun perkembangan lembaga sekolah dalam rangka mempersiapkan peserta didik yang lebih unggul dan berkualitas. Pendidikan dan pelatihan ini mempunyai manfaat yaitu untuk meningkatkan kinerja guru dan meningkatkan produktivitas lembaga sekolah. Selain itu, pendidikan dan pelatihan juga mempunyai peran penting baik bagi peserta diklat maupun bagi lembaga sekolah. Adapun jenis-jenis pendidikan dan pelatihan untuk membina dan mengembangkan profesi dan karir guru yaitu in-house training atau IHT, program magang, kemitraan sekolah, belajar jarak jauh, pelatihan berjenjang dan khusus, kursus singkat, pembinaan internal, dan pendidikan lanjut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.